Jazakumullah. Allah berfirman, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Adapun kalau orang tua itu sudah lanjut usia, salah satunya atau dua-duanya udah sepuh, jangan bantah perintahnya. Jangan katakan uff, jangan katakan ah, cih dan yang seterusnya. Di sini Allah mengatakan ketika orang tua sudah lanjut usia, kibar, sepuh, ini menunjukkan bahwasanya bakti sama orang tua itu yang paling tinggi ketika orang tua sepuh. Jadi ketika orang tua sepuh, ini banyak ditelantarkan, terutama cucu. Dalam Islam, berbuat baik sama orang tua itu bukan hanya kepada bapak, ibu saja, tapi sampai kakek dan nenek. Di masyarakat kita, itu kita saksikan anak-anak itu jarang yang peduli sama kakek dan neneknya. Seolah-olah kakek dan nenek itu urusan bapak sama ibu. Dia nggak tanggung jawab. Ini salah. Kalimat walad itu anak sampai cucu. Kalimat walid orang tua itu sampai kakek dan nenek. Jadi jamaah sekalian, kita lihat sekarang ini banyak orang gak peduli sama kakek dan neneknya. Di hadis Nabi bersabda, laisa minna man lam yarham kabirona. Bukan golongan kami orang yang tidak peduli dengan orang-orang sepuh di antara kami. Jadi bukan umat Muhammad SAW yang tidak peduli sama orang-orang sepuh. Orang sepuh yang pertama kali kita jaga adalah kakek dan nenek kita sendiri. Nah, jemaah sekalian, ada beberapa bentuk kejahatan, kezoliman kepada orang-orang lansia, pada orang-orang sepuh. Yang pertama adalah menitipkan mereka ke panti jompo. Ini nggak boleh, haram. Ya, orang tua dititipkan ke panti jompo. Ini budaya orang kafir. Islam tidak mengenal panti jompo kecuali korban perang yang nggak ada keluarganya, korban bencana yang nggak ada keluarganya, baru dititipkan ke panti jompo. Selama ada keturunannya, selama ada keluarganya, maka wajib bagi mereka untuk merawatnya. Jadi kita jangan kayak orang kafir, orang tua ditaruh ke panti jompo. Yang kedua, kezaliman kepada lansia adalah lebih mendahulukan kepentingan cucu ketimbang mereka. Orang-orang lansia itu biaya hidupnya kadang lebih tinggi. Dia harus berobat, makan vitamin, makan yang bergizi, harus cuci darah, dan seterusnya. Kontrol tiap bulan. Ketika seorang anak bingung mana yang harus didahulukan, buat biaya bapak ibunya atau buat biaya anak yang mau sekolah. Seringkali anak itu milih buat cucunya yang sekolah yang mahal. Kakeknya, neneknya untuk berobatnya dipangkas, dikurangi. Sabar ya Pak, sabar ya Bu, ini ada duit, anak yang kecil pengen sekolah yang mahal. Kadang biaya pengobatan orang tua dikalahkan untuk sekolah cucunya. Dan cucunya juga kurang ajar, nggak mau tahu, pokoknya dia harus sekolahnya mahal. Ini yang terjadi sekarang. Jadi cucu-cucu sekarang ini nggak peduli sama kakeknya, nggak peduli sama neneknya, cuek aja. Ya, kakeknya itu meraung-raung kesakitan, dia nggak peduli sama sekali, nggak peka. Dianggap yang harus tanggung jawab itu bapaknya atau ibunya. Urusan kakek, urusan bapak. Ini tidak benar. Harusnya ngalah. Ya sudah, saya nggak kuliah dulu. Ini biaya kuliah itu buat kakek untuk operasi. Harusnya demikian. Dalam fikih Islam, biaya orang tua yang dalam kondisi sakit ini lebih didahulukan ketimbang biaya sekolah.
Tapi kadang tuntutan anak itu pengen sekolah yang bonafit, sekolah yang mahal, sehingga akhirnya sang kakek, sang nenek itu biaya pengobatannya itu dikurangi, dipangkas. Harusnya minum susu tertentu, harusnya minum obat tertentu, itu dikurangi. Ini kejahatan terhadap orang lansia. Harusnya lansia itu diperhatikan kesehatannya, jadi telantar kesehatannya gara-gara biayanya digunakan buat cucunya. Yang ketiga, kezoliman kepada lansia adalah menghalangi orang lansia untuk menikah. Jamaah sekalian, menikah itu fitrah, menikah itu ibadah. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman rogiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Jadi yang menghalangi nikah itu bukan hanya anak-anak masih muda dihalangi nikah, bukan hanya itu. Orang tua kalau mau menikah juga nggak boleh dihalang-halangi. Kadang anak-anak itu jahat, seolah-olah kalau bapaknya nanti nikah, hartanya akan diambil sama ibu tirinya. Pikirannya jahat, padahal duit bapaknya. Demikian seorang perempuan, seorang nenek mau kawin dihalang-halangi sama anaknya. Udah lama, udah tua, ngapain sih kawin? Malu-maluin aja. Padahal nikah itu bukan hanya hubungan syahwat. Nikah itu adalah ketenangan, kebahagiaan, sakinah mawaddah warahmah. Ini banyak anak-anak pikirannya jahat, bodoh. Jadi pokoknya jangan sampai bapaknya kawin lagi, padahal bapaknya sudah lama dia hidup sendiri, nggak ada pasangan. Posisi anak tidak sama dengan posisi istri. Sesayang-sayangnya anak nggak mungkin tidur bareng sama bapaknya, sama ibunya. Nah, jemaah sekalian, ini suatu kejahatan kemanusiaan, fitrah. Orang mau menikah itu ketenangan jiwa. Dan banyak kita saksikan orang yang sudah menikah, ada yang usia 80, 70, dia tenang. Kelihatan wajahnya berseri-seri. Kenapa? Ada teman hidup. Jadi jahat anak-anak ini. Pikirannya kalau orang tua kawin katanya malu. Malu kenapa? Ini baik, ini bagus, ini benar. Orang tuanya menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau neneknya umpamanya ada yang lamar umpamanya aki-aki, nikahkan, nggak apa-apa. Ya, saya pernah menyaksikan suaminya 82, istrinya 65. Dua-duanya nikah pakai kursi roda. Iya. Dimeriahkan sama anak-anaknya. Bisa jemaah sekalian, tenang, punya pasangan hidup. Makanya banyak orang-orang tua itu di akhir hayatnya gelisah, geli-geli basah. Gitu. Karena apa? Nggak punya pasangan hidup. Perhatikan, jadi jangan jahat sama orang tua. Seolah-olah kalau orang tua nikah, nanti hartanya akan diambil sama ibu tiri. Tidak. Pernikahan itu konsekuensinya warisan, sama dengan wanita. Kalau dia pun meninggal, maka warisannya suaminya dapat. Konsekuensi waris seperti itu. Ya, kalau bapaknya mau nikah, silakan Pak, kami dukung supaya bapak ada teman, biar bapak nggak kesepian, bahagia. Itu fungsi nikah. Yang keempat, kezoliman kepada lansia adalah minta dibagikan harta warisan ketika orang tua masih hidup. Ini anak-anak miskin, gelap mata, yang diincar harta orang tuanya. Orang tuanya masih hidup, minta warisan. Ini nggak benar. Warisan itu ada kalau orang tua mati. Jadi kalau anak minta warisan, berarti dia nyumpahin bapaknya cepat mati. Ini durhaka. Jadi banyak di keluarga itu, orang tua udah sepuh, warisannya minta dibagikan. Pak, bagikan sekarang Pak warisannya. Bagikan warisan sebelum orang meninggal, nggak sah warisannya. Kalau sebelum meninggal itu
namanya hibah. Dan hibah tidak boleh semuanya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita ninggalin harta kepada anak belum tentu anak jadi baik. Banyak anak jadi durhaka gara-gara harta yang berlimpah, banyak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau harta itu milik bapak, milik ibu, manfaatin usia tua. Umroh lagi, haji lagi. Biarin anak makan duitnya sendiri. Orang-orang yang sudah usia senja tidak wajib menafkahi anaknya lagi. Mereka udah dewasa. Habisin duitnya buat amal jariah, buat bikin masjid, sekolah, rumah tahfiz, apa saja. Keenakan buat anak-anak itu. Bakti kagak, durhaka iya, warisan minta lagi. Kurang ajar. Sehingga banyak orang-orang tua itu nyesek. Udah dikasih peninggalan harta yang banyak, malah durhaka, malah nggak soleh. Nah ini yang keempat, bentuk kezaliman kepada orang lansia adalah minta dibagikan warisan, orang tuanya masih ada. Yang kelima, kezaliman kepada orang lansia, orang tua, memanfaatkan harta mereka tanpa seizin mereka. Kakeknya punya villa, punya kontrakan, punya toko, main pakai aja mentang-mentang cucunya. Nggak boleh, tetap haram. Harus izin. Ini ngerawat kakeknya nggak mau, giran kontrakannya main pakai aja. Ngerawat kakeknya nggak mau, giran mobilnya Mercy yang tahun jadul main pakai aja. Nggak boleh, tetap haram. Walaupun kakek sendiri harus izin. Kong, tuh Mercedes pakai ya, gitu. Kata kongnya kagak ada lu. Jagain gua kagak, mau pakai mobil gua, gitu. Nah, ini banyak anak-anak, cucu-cucu yang durhaka. Ngerawat neneknya nggak mau, tapi aset-aset neneknya, aset-aset kakeknya main pakai aja. Tetap harus izin. Perhatikan etika dalam keluarga ini. Kalau orang tua make aset anaknya nggak izin boleh, tapi anak nggak boleh make aset orang tuanya, harus izin orang tuanya. Mobilnya, motornya izin. Kalau diizinkan iya. Orang tua make aset orang tuanya, aset anaknya nggak izin boleh. Perhatikan ini. Ngerawat kakeknya nggak mau, jagain kakeknya sakit nggak mau, tapi giran villanya, giran tokonya, giran kekayaan kakeknya main pakai aja. Ini haram hukumnya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, kezaliman kepada orang-orang lansia adalah menghilangkan hak ibadah orang-orang lansia. Orang tua itu di akhir hayat dijaga supaya ibadahnya tetap jalan, agar akhir hayatnya husnul khotimah. Anak-anak sekarang enggak peduli dengan orang lansia. Orang-orang lansia itu harus diingatkan waktu sholat, Pak, sholat Pak. Kalau dia stroke di kamar, diwudukkan atau ditayamumkan, diingatkan waktu sholat, ayo Pak sholat, dibimbing, diingatkan. Karena banyak orang-orang tua itu akhir hayatnya enggak ibadah. Waktu sehat ibadah, begitu tua enggak ibadah, enggak inget dia, di kamar sendirian saja. Anak-anaknya enggak peduli, cucunya apalagi. Harusnya sayang sama mereka, hantarkan mereka supaya husnul khotimah. Ayo Pak sholat terus. Kalau seandainya lansia itu masih mau puasa, masih kuat, biarkan dia puasa. Ini orang udah lansia nggak dibangunin sahur, nggak usah dibangunin sahur, daki-aki gitu. Jadi biarkan, kalau seandainya dia mau puasa kuat, sah puasanya. Kalau dia mau batalkan, bayar fidyah, nggak perlu dikodok karena sudah sehun kabir. Jadi banyak orang-orang tua itu pengen puasa, tapi anaknya zolim, nggak bangunin sahur, nggak usah puasa lah, pagi-pagi udah dimasakin bubur, pengen puasa. Kalau seandainya dia masih kuat,
biarkan dia umroh, duitnya ada, hartanya ada. Umroh Pak, umroh Bu, biar gak jenuh hidupnya. Jangan anak tuh pikirannya itu pengen aset orang tuanya terus. Pak, itu rumah yang di Hook buat saya ya, gitu. Itu anak durhaka tuh. Anak yang benar Pak, Bapak kan kontrakannya banyak, sebagian diwakafin Pak buat amal jariah, gitu. Anak ngingetin orang tuanya supaya beramal jariah. Jangan rebutan harta. Ini banyak anak-anak tuh gelap mata. Ya, yang dicari adalah harta orang tuanya. Jadi orang-orang lansia itu tugas bagi anak keturunannya bagaimana mereka bisa husnul khotimah. Akhir hayatnya itu bagus, dibimbing. Jangan disia-siakan. Saya berapa kali menyaksikan orang-orang usia lansia sudah tua, udah sepuh, hanya tidur di kasur, tubuhnya lumpuh, stroke. Anak-anaknya kurang peduli. Ya, berikan murotal, bacaan Quran di kamarnya biar nggak sunyi. Dengarkan radio-radio dakwah, TV-TV dakwah, biar dengar ceramah agar akhir hayatnya husnul khotimah. Sekarang banyak orang sehat ibadah, begitu tua dicuekin sama keluarganya, sehingga dia nggak sholat lagi, badannya penuh dengan najis, nggak dibersihkan sama anak-anaknya. Tidak peduli anak-anak sekarang sama kakek-kakeknya, sama nenek-neneknya. Nah, kita di bulan Ramadan ini perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, perbaiki hubungan kita kepada kakek nenek kita, dan kita berharap, kita minta sama Allah agar akhir hayat kita, anak cucu kita sayang sama kita. Kita minta sama Allah, ya, kita minta agar anak cucu kita sayang sama kita, tidak menelantarkan kita. Ini fitnah anak-anak zaman sekarang. Mudah-mudahan Allah satukan hati di antara keluarga kita, Allah lembutkan hati anak dan keturunan kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan sholat